Konsultasi Syariah. Apakah keputihan itu najis? Pertanyaan. Saya masih bingung tentang cairan keputihan karena tempo hari saya dengar orang bilang keputihan itu najis. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Keputihan atau ifrozat adalah lendir yang umumnya bening keluar dari organ reproduksi wanita, namun bukan madhi dan mani, baik karena syahwat maupun ketika aktivitas normal, baik yang bersifat normal maupun karena penyakit. Para ulama menjelaskan hukum keputihan atau ifrozat sebagaimana rutubah, yaitu lendir yang selalu membasahi organ reproduksi wanita. Ulama berbeda pendapat keputihan itu najis ataukah suci. Pertama, keputihan statusnya najis. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i menurut salah satu keterangan As-Sayrazi, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama madhab Hambali, dan beberapa ulama lainnya. Kedua, keputihan termasuk cairan suci. Ini pendapat Hanafiyah, pendapat Imam Asy-Syafi'i menurut keterangan yang lain, Al-Baghawi, Ar-Rafi'i, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, dan Ibnu Qudamah, salah satu ulama madhab Hambali. Ibnu Qudamah, salah satu ulama madhab Hambali menjelaskan, dalam permasalahan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita, ada dua pendapat. Satu, keputihan statusnya najis karena berasal dari kemaluan yang bukan unsur terciptanya seorang anak, sebagaimana madhi. Dua, keputihan statusnya suci karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik mani dari baju Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bekas jima. Mengingat tidak ada seorang nabi pun yang mengalami mimpi basah, sehingga makna air mani tersebut adalah cairan yang bercampur dengan cairan basah farji istri beliau. Karena jika kita menghukumi keputihan sebagai benda najis, seharusnya kita juga berpendapat najisnya mani wanita. Mengingat mani wanita juga keluar dari kemaluannya, sehingga bisa menjadi najis karena ada keputihan di leher rahim. Sementara Al-Qadi Abu Ya'la berpendapat, semua yang terkena cairan basah dari kemaluan ketika jima statusnya najis, karena tidak lepas dari madhi, sementara madhi hukumnya najis. Ibnu Qudamah mengomentari, alasan Al-Qadi tidak benar, karena syahwat ketika memuncak akan keluar mani tanpa madhi, sebagaimana ketika mimpi basah. Al-Mughni. Keterangan dari Imam An-Nawawi, salah satu ulama Syafi'iyah, keputihan yang keluar dari farji bentuknya cairan putih. Diperselisihkan sifatnya antara disamakan dengan madhi dan al-irq atau cairan kemaluan. Karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Kemudian As-Sayrazi dalam kitab Al-Muhaddab dan kitab At-Tanbih, keputihan hukumnya najis. Ini juga pendapat yang dipilih Al-Bandaniji, sementara Al-Baghawi dan Ar-Rafi'i, serta yang lainnya, berpendapat bahwa yang benar adalah suci. Penulis kitab Al-Hawi mengatakan, Imam Asy-Syafi'i menegaskan dalam sebagian kitab-kitabnya bahwa keputihan wanita statusnya suci. Al-Majmu'. Antara hadis Aisyah dan hadis Utsman radhiyallahu anhuma. Mengapa ini dikhususkan? Karena dua hadis ini yang menjadi titik tolak pembahasan. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang air mani yang menempel di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku mengerik wani itu dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Yang dipahami dari hadis ini sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah di atas. 1. Mani yang ada di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bekas hubungan badan dan bukan mani mimpi basah, karena para nabi tidak mengalami mimpi basah. 2. Karena mani itu bekas dari hubungan badan, bisa dipastikan cairan yang menempel di situ bercampur dengan cairan yang ada di farji wanita. 3. Aisyah radhiyallahu anha mengeriknya, dan yang namanya mengerik bisa dipastikan tidak akan bersih sempurna. Kedua, hadis Utsman bin Affan. Dulu, orang yang melakukan hubungan badan namun tidak sampai keluar mani, tidak diwajibkan mandi junub, namun cukup berwudu. Zaid bin Khalid pernah bertanya kepada Utsman bin Affan, apa hukum orang yang berhubungan tapi tidak keluar mani? Jawab Utsman, dia berwudu dengan sempurna dan dia cuci kemaluannya. Kata Utsman, aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dipahami dari hadis ini, 1. Orang yang berhubungan badan dan tidak orgasme, dia tidak wajib mandi, tapi cukup wudu.
Dan hukum ini telah dinasakh, yaitu dihapus dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. 2. Adanya perintah mencuci kemaluan sehabis hubungan meskipun tidak keluar mani. Artinya itu perintah membersihkan cairan yang menempel di kemaluan karena hubungan badan. 3. Perintah mencuci kemaluan di situ tidak mansukh, hukumnya tetap berlaku. Ulama yang berpendapat bahwa keputihan tidak najis, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sementara ulama yang menilai najis berdalil dengan hadis Utsman. Dan jika kita perhatikan, masing-masing dalil tidaklah tegas menunjukkan demikian. Karena masing-masing pendapat menyimpulkan hadis di atas berdasarkan makna yang tidak tercantum dalam teksnya. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi, da'i dari Mesir, setelah membawakan perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini, beliau mengatakan, dengan melihat lebih mendalam terhadap keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bahwa keputihan wanita hukumnya najis. Sementara hadis yang dibawakan Bukhari yang ada pernyataan, dia harus berwudu sempurna dan mencuci kemaluannya, tidaklah menunjukkan dengan tegas bahwa mencuci kemaluan dalam kasus itu disebabkan keputihan wanita. Namun bisa juga dipahami karena madi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Al-Miqdad ketika dia bertanya tentang madi, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus berwudu dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menyimpulkan, oleh karena itu, keputihan yang ada di organ reproduksi wanita statusnya suci. Jami' Ahkam An-Nisa. Di samping itu, cairan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita adalah hal yang wajar terjadi di masa silam. Meskipun demikian, kita tidak menjumpai adanya riwayat dari para sahabat wanita, yaitu sahabiat, yang menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umumnya mereka hanya memiliki satu pakaian. Jika ini najis, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingatkannya. Sehingga kembali ke hukum asal, bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah suci. Demikian, Allahu a'lam.